Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya sangat sayangi dan yang saya sangat banggakan, pelajaran kali ini adalah pelajaran akidah akhlak, ya, yang dimana materi sebelumnya tentang sikap rendah hati. Nah, kita lanjutkan yang sekarang materinya, yaitu dasar perintah sikap rendah hati dan cara membiasakan sikap rendah hati. Ya, anak-anak sekalian. Di sini ya, perhatikan, Pak Guru akan membaca penggalan Quran surat Al-Furqan ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladina yamshawna 'alal ardi hauna, yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Allah sudah memerintahkan kita untuk jangan sok jagoan. Kita harus selalu rendah hati. Barang siapa yang sikapnya rendah hati, maka Allah menyayangi mereka dan memberikan rahmat lil alamin, ya, rahmat yang sangat baik, yang sangat bagus. Ya, hatinya pasti akan tenang. Tutur kata kalian harus dijaga. Jangan sopan santun kalian tidak ada etika untuk mana yang orang yang berbicara yang sopan terhadap orang tua dan mana yang baik berbicara terhadap orang tua, ya. Kalian harus tahu hal itu, ya. Nah, di sini dasar perintah sikap yang rendah hati sudah jelas tertera di Quran surat Al-Furqan ayat 63, yang dimana tadi Pak Guru sudah baca sekaligus artinya Pak Guru bacakan, ya. Orang yang bersikap rendah hati, yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, maka surga menantinya, ya. Barang siapa dia bersikap rendah hati, Allah akan menyukainya, menyayanginya, dan bahkan memberikan rahmatan lil alamin, ya. Itu tentang dasar perintah sikap rendah hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis riwayat Muslim, Pak Guru akan membacanya ayatnya. Auha illayya an tawada'u hatta la yafkhara ahadun 'alal ahadin, yang artinya, dan Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain. Maksudnya apa, Pak Guru? Sudah jelas di hadis riwayat Muslim, ya, yang mengatakan mewahyukan padaku agar kalian saling merendah diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain. Dari dasarnya, dari zamannya Nabi Muhammad SAW, kita sudah disuruh untuk merendah diri, ya, dan jangan bangga diri pada yang lain. Ya, maksudnya bagaimana bangga diri? Orang itu bangga atas dirinya, itu sebenarnya tidak boleh, ya. Itu sebenarnya sudah tidak boleh. Itu termasuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas kita tidak boleh berbangga diri, sok-sok jagoan. Sudah jelas tidak boleh hal kayak gitu. Kita harus merendah diri, ya kan? Supaya agar kita saling menyayangi, mengasihi, tidak boleh sombong dengan orang lain, ya kan? Dengan adanya rendah hati itu, hati kita semakin sejuk, bermasyarakat pun juga enak,
saling menghormati, saling menghargai dengan satu yang lainnya. Seperti itu anak-anakku sekalian. Yang contoh sikap yang rendah diri. Ya. Nah, berikutnya perhatikan cara membiasakan ya sikap rendah hati. Yang pertama, tidak merasa paling unggul. Kedudukannya paling tinggi. Tidak boleh seperti orang-orang sekalian. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu bahwa selain dirinya terdapat banyak orang yang lain yang lebih baik dan unggul dalam segala hal. Nah, kalian seumpama contohnya kaya. Ternyata kalian ada yang lebih kaya lagi daripada kalian. Ya, seperti itu. Contohnya kalian mempunyai mobil. Ternyata ada orang lain yang memiliki mobil lebih dari 1. Contohnya itu. 10. Ada yang lebih dari 10. Seperti itu. Makanya tidak merasa paling unggul. Bersombong diri itu tidak baik. Ya, seperti itu. Ingat, caranya membiasakan sikap rendah hati. Tidak merasa paling unggul. Ya. Kemudian yang berikutnya, menghargai pendapat orang lain. Ya. Siapa yang rendah hati akan dengan senang hati menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak. Bermusyawarah. Apapun pendapatnya itu, kita harus menghargai pendapat orang lain tersebut. Iya kan? Biasanya di sini dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu contohnya. Nah, di sini bermusyawarah kan biasanya ada orang banyak nih. Contohnya anak-anakku sekalian banyak bermusyawarah. Nah, di situ ada satu orang yang mempunyai pendapat lain. Nah, itulah kita harus menghargai pendapat orang lain tersebut. Pak Guru kasih contoh seperti itu. Ya. Saya lebih suka contohnya musyawarahnya di lingkungan. Saya berpendapat kalau pembersihan lingkungan itu diadakan 1 bulan sekali. Iya Bapak. Kalau saya kurang setuju dengan 1 bulan sekali. Nah, kayak gitu kita harus menghargai. Baru maunya gimana Bapak? Saya kalau bisa 1 minggu 1 kali. Ya contohnya hari Minggu. Kerja sama-sama. Seperti itu. Bermusyawarah dan harus saling menghargai pendapat orang lain. Agar orang tersebut tidak sakit hati kalau disepelekan, semacam itu ya. Berikutnya anak-anakku sekalian, yang terakhir adalah mencari kelemahan diri. Nah, ini penting nih. Siapa yang rendah hati akan menyadari bahwa dirinya memiliki banyak kelemahan yang harus diperbaiki. Nah, itu. Mencari kelemahan diri. Kita kurangnya di mana? Ya, kita harus kita harus membenahinya, semacam itu. Jangan kamu seperti ini, kekurangan orang lain kamu tahu, padahal kekurangannya kita tidak tahu. Nah, maka dari itu kebanyakan orang sekarang itu tahu kelemahannya orang lain. Ya, tahu kelemahannya orang lain. Tapi kelemahannya diri kita sendiri anakku sekalian tidak tahu. Kan kebalik. Iya kan? Menjelek-jelekkan kelemahannya orang lain. Padahal diri kita itu banyak kelemahan. Seperti itu. Nah, makanya kita harus mencari kelemahan diri kita. Terus kita ubah diri kita menjadi lebih baik. Jangan kelemahannya orang lain yang kalian perhatikan. Itu tidak benar ya anak-anakku sekalian. Itu tadi materi tentang cara membiasakan sikap rendah hati anak-anak sekalian. Ya, semoga bermanfaat ya. Nah, tugas kalian adalah berilah 5 contoh ya, 5 contoh sikap rendah hati ya. 5 contoh sikap rendah hati. Kalian tulis di buku tulis dan foto setorkan langsung ke Pak Guru Jolin. Oke, itu saja anakku sekalian.
yang saya sampaikan semoga bermanfaat ya. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar di rumah ya anak-anakku sekalian.